your vessel. Okay, I'm cold. I should be clear. Push forward a little bit. I don't have any eyes on right now. Jack 2-3. When you see any movement in there, I want you. Kanselir Jerman Friedrich Merz secara gamblang menyatakan bahwa Amerika Serikat telah dipermalukan oleh Iran. Alasannya sederhana, Iran mampu memaksa Amerika Serikat datang ke Islamabad, lalu pulang tanpa membawa hasil apapun. Bahkan, Merz menilai Amerika Serikat kini terjebak dalam pusaran konflik yang tercipta dari langkahnya sendiri bersama Iran. Di sisi lain, Kanselir Jerman tersebut juga mengungkapkan bahwa ia belum melihat adanya strategi jelas untuk keluar dari situasi ini. Ironisnya, Amerika Serikat terus dihimpit tekanan dari berbagai arah akibat konflik tersebut. Lantas, tekanan apa saja yang kini membayangi Amerika Serikat hingga hari ini? Di tengah gencatan senjata, tekanan dari Amerika Serikat sebenarnya tak pernah benar-benar mereda. Namun kali ini, Iran tidak sekadar bertahan. Mereka mulai melancarkan tekanan balik. Di Selat Hormuz, 2 kapal kontainer, MSC Francesca dan Epaminondas, yang diklaim terkait Israel disita. Peristiwa ini bukan sekadar insiden maritim biasa, melainkan sinyal politik yang dirancang dengan perhitungan matang. Bersamaan dengan itu, aktivitas Islamic Revolutionary Guard Corps turut ditingkatkan. Pengerahan speedboat dilakukan, diikuti penempatan ranjau laut di sejumlah titik strategis. Tidak ada bentrokan langsung, namun ancamannya terasa nyata. Bagi pasar global, sinyal sekecil apapun dari kawasan ini sudah cukup untuk mengguncang harga energi. Pandangan ini kemudian dipertegas oleh Ketua Parlemen Iran, Muhammad Baghar Ghalibaf. Ia menggambarkan konflik ini sebagai permainan kartu. Dalam penjelasannya, Iran baru saja membuka satu kartu, yakni Selat Hormuz. Meski baru satu langkah, dampaknya sudah langsung terasa luas. Padahal, Iran masih menyimpan opsi lain. Ada Selat Bab el-Mandeb yang berada dalam pengaruh kelompok Houthi Movement, serta jaringan pipa minyak yang hingga kini belum tersentuh. Di sisi lain, Amerika disebut telah lebih dulu mengeluarkan banyak kartu, mulai dari cadangan minyak strategis hingga pengaturan permintaan domestik. Dalam kerangka ini, penyitaan kapal dan ancaman terhadap jalur pelayaran jelas bukan tindakan acak. Semua itu merupakan bagian dari strategi berlapis. Iran tidak perlu menutup Selat Hormuz sepenuhnya, cukup dengan menciptakan ketidakpastian. Karena dalam sistem energi global, ketidakpastian itu sendiri sudah menjadi senjata. Dan disitulah kekuatan Iran. Bukan pada benturan langsung, melainkan pada cara memainkan tekanan secara perlahan, bertahap, dan mematikan. Sementara itu, Amerika Serikat sebenarnya telah lebih dulu mengandalkan strategi utamanya, blokade dan tekanan ekonomi. Lewat pernyataan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Washington menunjukkan sikap tegas dengan alasan yang konsisten. Kebebasan navigasi harus dijaga, dan setiap ancaman terhadap kapal dagang dipandang sebagai bentuk pembajakan. Namun, di saat yang sama, Amerika juga menyita kapal tanker dan mengambil puluhan juta barel minyak, yang justru disebut sebagai tindakan sah. Di titik inilah, tuduhan standar ganda mulai menguat. Kapal tidak boleh ditahan karena dianggap pelanggaran serius. Tetapi ketika kapal itu milik Iran, penyitaan justru dinilai legal. Kontradiksi ini semakin terlihat ketika mencermati situasi di lapangan, khususnya di Selat Hormuz, jalur vital perdagangan energi dunia. Amerika memang terus berupaya memblokade kapal-kapal Iran. Namun faktanya, sekitar 34 tanker minyak Iran berhasil lolos dari pengawasan. Sebanyak 19 kapal keluar dari Teluk Persia, bahkan melewati armada laut Amerika. Sementara 15 kapal lainnya justru berhasil masuk dari Laut Arab menuju Iran. Apakah ini berarti blokade sepenuhnya gagal? Tidak juga. Ada kasus seperti kapal kargo Tuoska yang berhasil disita di Laut Oman. Terbaru, 3 kapal tanker minyak Iran di perairan Asia juga ditahan, termasuk MT Tiffany di India. Namun jumlah kapal yang berhasil lolos justru jauh lebih besar.
Pertanyaan utamanya, mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada taktik yang digunakan Iran. Pertama, mereka memanfaatkan ship spoofing, yakni teknik penyamaran identitas kapal dengan memanipulasi rute, bahkan mengubah data dalam sistem pemantauan. Dengan cara ini, kapal-kapal tersebut bergerak tanpa jejak yang jelas, nyaris mustahil terdeteksi. Kedua, Iran memanfaatkan metode ship-to-ship transfer. Minyak dipindahkan di tengah laut ke kapal lain yang tampak lebih resmi. Pada 23 April, sebuah kapal Iran bahkan tertangkap memindahkan muatan minyak ke tanker asal Cina di laut lepas. Dan yang paling menarik, Iran juga memainkan celah dalam hukum internasional. Rute dari Pulau Karg menuju Mumbai memungkinkan kapal tetap berada di perairan Pakistan dan India. Berdasarkan prinsip innocent passage, kapal yang melintas secara damai tidak dapat diganggu oleh pihak luar. Artinya, posisi Iran tetap terlindungi. Sementara itu, negara pesisir justru diuntungkan karena bisa memperoleh minyak dengan harga lebih murah. Blokade memang masih berjalan, tetapi jelas tidak lagi sepenuhnya rapat. Bagian ini mulai membuat banyak analis mempertanyakan situasi. Ketika tekanan dari luar meningkat, justru gangguan muncul di aset-aset strategis Amerika Serikat. Rangkaian insiden tersebut membentuk pola yang mengkhawatirkan. Masalah internal terjadi di saat kesiapan justru dituntut berada di titik tertinggi. Kasusnya pun beragam. Mulai dari kebakaran di RAF Fairford, gangguan pada kapal perusak canggih US Zumwalt, hingga ledakan mesin pesawat KC-135 Stratotanker saat lepas landas di Atlanta. Jika dilihat secara terpisah, semuanya bisa dianggap sebagai masalah teknis biasa. Namun, ketika terjadi secara berurutan, maknanya mulai berubah. Lebih jauh lagi, laporan dari seorang perwira di atas USS Abraham Lincoln mengungkap sisi yang jarang dibahas, logistik yang mulai menipis. Disinilah titik krusialnya. Dalam konflik modern, kekuatan tempur saja tidak cukup. Daya tahan logistik menjadi penentu. Tanpa suplai yang stabil, bahkan kapal induk bisa kehilangan efektivitasnya. Ketika rangkaian ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya tekanan di kawasan seperti Selat Hormuz, terbentuk gambaran yang lebih luas, bahwa kekuatan militer tidak hanya diuji oleh ancaman eksternal, tetapi juga oleh stabilitas dari dalam. Celah kecil mungkin tidak langsung melemahkan kekuatan secara nyata, namun perlahan ia menggerus sesuatu yang lebih penting, persepsi kesiapan. Dan dalam geopolitik, persepsi seringkali sama kuatnya dengan realitas. Di tengah eskalasi geopolitik, Amerika Serikat juga menghadapi tekanan dari dalam negeri. Pemerintahan Donald Trump dituding terlibat dalam praktik manipulasi saham setelah laporan media menemukan pola lonjakan transaksi sebelum pengumuman kebijakan penting. Namun, White House tidak memberikan jawaban tegas atas tuduhan tersebut. Alih-alih meredakan situasi, sikap ini justru memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Seberapa transparan sebenarnya proses pengambilan keputusan di level tertinggi? Kontroversi semakin melebar ketika menantu Donald Trump, Jared Kushner, ikut disebut dalam pusaran isu. Ia dituding menerima aliran dana besar dari pemerintah asing, sementara pada saat yang sama masih memiliki pengaruh dalam arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dari situ, kritik tidak berhenti pada satu nama. Lingkaran keluarga Trump secara keseluruhan ikut disorot, termasuk dugaan adanya hubungan bisnis dengan kontrak militer. Sejumlah anggota United States House of Representatives mulai angkat suara, mendorong transparansi serta penyelidikan lanjutan. Situasi ini menunjukkan bahwa tekanan domestik telah bergeser, bukan lagi sekadar perbincangan, melainkan sudah memasuki arena politik yang serius. Bersamaan dengan itu, tekanan dari luar negeri pun meningkat. Cina secara terbuka mengkritik apa yang mereka nilai sebagai standar ganda Amerika, terutama terkait hukum internasional dan praktik ekonomi. Fokus utama kritik tersebut mengarah pada penyitaan kapal-kapal Iran. Di sisi lain, posisi Cina sebagai salah satu pembeli utama minyak Iran membuat isu ini semakin sensitif.
Jika penyitaan terus berlanjut, dampaknya bisa langsung mengguncang stabilitas energi mereka. Tak heran jika sikap Beijing semakin tegas, bahkan mulai membuka ruang kemungkinan konfrontasi. Pada titik ini, tekanan terhadap Amerika datang secara bersamaan dari dua arah. Dari dalam yang menggoyahkan kredibilitas, dan dari luar yang menantang legitimasi. Kombinasi ini menciptakan dilema besar. Ketika kepercayaan domestik mulai melemah, kemampuan untuk memimpin di tingkat global pun ikut dipertanyakan. Respons United States terhadap Iran memperlihatkan pola yang tidak sederhana, tegas dalam retorika, namun cenderung berhati-hati dalam langkah nyata. Donald Trump beberapa kali menetapkan batas waktu bagi Iran. Namun menariknya, tenggat tersebut terus bergeser tanpa diikuti konsekuensi yang jelas. Akibatnya, ancaman yang seharusnya terasa kuat justru lebih tampak sebagai tekanan psikologis, bukan tindakan yang benar-benar dijalankan. Di sisi lain, jalur diplomasi sebenarnya tidak pernah benar-benar tertutup. Muncul laporan bahwa Iran, melalui mediator seperti Pakistan, mengajukan proposal untuk membuka kembali Selat Hormuz. Menariknya, isu besar seperti program nuklir justru tidak dijadikan prioritas dalam pembahasan. Ini memberi satu sinyal penting. Kedua pihak sama-sama masih menahan diri. Mereka memahami bahwa konfrontasi langsung bukanlah pilihan yang ringan. Jika United States memilih jalur eskalasi, opsinya jelas: meningkatkan tekanan militer atau memperketat sanksi. Namun risikonya besar. Konflik bisa melebar dan pasar energi global ikut terguncang. Sebaliknya, jalur deeskalasi membuka peluang stabilitas, meski mungkin hanya sementara. Tetapi di dalam negeri, langkah seperti ini bisa dipersepsikan sebagai tanda kelemahan. Di titik inilah dilema itu menjadi nyata. Bertindak terlalu keras berpotensi memicu konflik besar, sementara terlalu berhati-hati justru mengikis kredibilitas. Washington DC kini berada dalam posisi yang tidak nyaman, di mana setiap keputusan membawa konsekuensi besar. Situasi ini menunjukkan satu hal penting. Bahkan kekuatan sebesar itu pun tidak sepenuhnya leluasa dalam bergerak. Pada akhirnya, kekuatan bukan hanya soal militer atau ekonomi, tetapi tentang kemampuan membaca risiko dan menentukan langkah di tengah tekanan dari berbagai arah.